ghosting itu menurut aku sebuah situasi di mana kita itu memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi sama seseorang yang mungkin sebelumnya kita sering atau lancar berkomunikasi gitu tanpa penjelasan, tanpa alasan. Ya udah gitu, tiba-tiba nggak komunikasi lagi gitu. Itu sih menurutku. Oke, pertanyaan 1. Ghosting menurutku itu adalah suatu sikap atau kata kerja yang dilakukan ketika kita nggak lagi tertarik atau memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan lebih lanjut dengan seseorang, tapi nggak berani bilang. Jadi ya hilang aja. Pernah ngeghosting siapa dan selama berapa lama? Sepengalamanku seringnya itu di gebetan atau mungkin bisa dibilang calon gebetan. Jadi ketika baru mau deket sama seseorang, tapi tiba-tiba ngerasa kayak ada beberapa alasan yang membuat kayaknya sepertinya enggak. Terus ya udah. Jadi ya yang beberapa kali itu kejadiannya di rentang antara 2015 sampai 2017 gitulah. Waktu itu ya waktu masih kuliah antara semester 3 sampai semester 7 gitu. Jadi ya standar sih gitu. Jadi deket sama seseorang, kemudian setelah komunikasi selama beberapa lama gitu ya, biasanya antara beberapa minggu sampai mungkin sebulan 2 minggu mungkin, kalau nggak salah waktu itu ya ada beberapa hal yang ngebuat aku jadi kayaknya nggak bisa, dan akhirnya ya udah gitu ya, nggak aku hubungin lagi dan nggak ada komunikasi lagi. Itu aja sih. Mungkin kalau ngeghosting siapanya, identitas perlu disembunyikan ya. Tapi gue pernah yang paling buruk sih, yang paling buruk banget sampai gue tuh akhirnya menyadari kayak gila sih ini gue ghosting terparah di hidup gue adalah waktu itu lagi deket sama sahabatnya mantan gue. Berapa lamanya itu mungkin sebulan 2 bulan kali ya. Terus abis deket maksudnya sebulan 2 bulan itu deketnya, terus habis itu hilang aja gitu. Gitu, itu yang paling parah sih kebetulan. Kalau ngeghosting yang lain kayaknya biasa aja, kayak ya udah misalnya kayak ketemu di misalnya ketemu di dating app gitu, terus udah ketemu sekali, terus ini gue pernah juga sih kayak gini. Ini kejadiannya di sini kebetulan. Jadi gue ketemu, terus ngobrol, tapi emang dari awal ketemu tuh gue udah kayak enggak sih nih sama dia gitu kan. Jadi pas udahan kayak gue bilang, iya nih gue mesti ke stasiun nih, mesti naik keretanya kayaknya udah mau datang gitu. Terus oke, kita pisah gitu kan. Nah abis itu sejak dari saat kita berpisah itu gue udah nggak bisa dihubungin lagi. Maksudnya dia ngubungin gue udah nggak gue balas, ya gue juga nggak akan ngubungin dia gitu. Jadi kayak ya udah pokoknya dari semenjak itu gue udah tahu emang nggak mau aja. Jadi momen yang akhirnya ngebuat aku untuk ya udah nggak komunikasi lagi sama orang-orang tersebut, ya
ya ada banyak sebenarnya, tapi tujuanku sih seenggaknya menurutku pribadi ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Faktor-faktornya banyak gitu. Contohnya sih yang sepengalamanku, biasanya ada yang udah punya pasangan, tapi ya begitu, chat dan komunikasinya seolah-olah seperti masih single. Bukannya aku takut bersaing atau apa, tapi aku ngerasa nggak fair aja, nggak fair. Momen apa yang membuat kamu akhirnya decide untuk ghost that person? Oke. Sebenarnya sih mungkin beda-beda ya tiap orang. Cuma kalau misalnya yang tadi, yang kayak yang sahabatnya mantan gue, itu gue decide buat nge-ghost orang ini karena emang nggak suka aja sih, kayak udah dicoba. Jadi awalnya emang niatnya tuh sebenarnya nggak mau deket, maksudnya nggak mau deket, nggak arah situ gitu. Cuma ya udah deket aja karena orangnya asik dan segala macam. Cuma terus ternyata dia makin jelas kayak gue suka sama lo gitu, makin jelas menunjukkannya gitu. Terus ya ternyata gue mencoba karena ya udahlah cobain aja, maksudnya cobain karena dia baik dan segala macam, dijalanin aja dulu. Tapi ternyata tetap enggak jawabannya, jadi kayak oh ya udah. Akhirnya emang nggak bisa dipaksain ya kayak gitu-gitu. Oke. Dari sekian banyak cara yang mungkin bisa diambil untuk menjelaskan ya hubungan itu bagaimana, kenapa sih milih ghosting. Jadi gini, kalau menurutku pribadi, hampir sebagian besar orang Indonesia itu tidak bisa menerima kenyataan. Iya, mereka seringkali minta ya udah jujur aja gitu, tapi sekali dikasih tahu yang sebenarnya sakit hati gitu, ya aku malas aja gitu untuk pertama menambah masalah, karena ya menurutku masalah yang ditimbulkan akan lebih sederhana kalau sekedar ya udah nggak komunikasi lagi gitu. Dari sekian banyak jalur yang mungkin kamu ambil to make your relationship clear, why do you choose ghosting? Menurut gue karena gue itu orangnya nggak enakan, tapi sebenarnya dengan melakukan ghosting kan sebenarnya jahat ya, maksudnya gue mikir gue nggak enakan karena gue nggak mau jahatin orang, tapi sebenarnya ya lebih kayak ya pengecut aja sih, maksudnya nggak berani ngomong gitu, kayak ya kalau nggak mau kan harusnya jelas aja bilang, jangan malah bikin orang wondering gitu kan. Cuma ya itu kalau menurut gue sih kenapa why do I choose ghosting, karena itu easy banget dilakukan, maksudnya bukan easy sih, maksudnya gimana ya, kayak kalau misalnya kita kayak mau make ourselves clear to other person, itu kan ada usaha yang harus dilakukan ya. Misalnya kayak mikirin ngomongnya harus gimana, terus gimana kalau misalnya dia tetap mau nyoba sama kita dan segala macam. Cuman kalau ngeghosting tinggal ya udah nggak usah dibalas aja, atau misalnya ya udah hilang aja gitu. Terus misalnya dia tetap berusaha kayak ngedeketin dan segala macam, ya udah blok aja gitu, kayak sesimpel itu. Walaupun emang egois banget, cuma ya menurutku itu kayak cara yang paling simple dan paling apa ya udah paling simple yang dirasakan setelah ghosting ya. Kalau aku sih ya ngerasanya biasa aja gitu, biasa aja dalam arti kata sedih juga enggak, bersalah juga enggak, karena menurutku lebih baik daripada nanti dilanjutkan, dipaksakan, akan menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari gitu. Apa yang aku rasakan itu sudah pasti biasanya nggak enak ya, maksudnya guilt-nya tuh ada lah, pasti jadi berasa kayak guilty dan segala macam.
wajar banget kan. Cuma ada juga sih di beberapa kasus yang waktu kayak aku ngeghosting terus aku nggak ngerasa guilt at all gitu. Biasanya sih kalau itu yang masih baru banget, misalnya baru deketnya kayak sehari, nggak deh, seminggu gitu. Yang misalnya ketemu dari dating app itu lumayan nggak berasa sih kalau ngeghosting, karena biasanya juga apa ya, biasanya juga kenalnya belum kenal banget. Cuma kalau misalnya yang udah lama, misalnya kayak yang tadi aku ceritakan di awal, yang mantannya temenku itu sahabatnya mantanku itu rasanya parah sih. Itu rasanya kayak gila, jahat banget gue jadi orang ya gitu. Gue bisa kok bisa gini banget. Oke, bagaimana menghadapi perasaan atau pikiran tersebut? Ya, aku lebih ke take it easy aja sih. Jadi ya udah gitu. Lebih baik seperti itu daripada nanti malah membuat orang sakit hati dan ya menimbulkan masalah yang lebih besar gitu. Ya udah gitu. Pertanyaan nomor 7. And how did you do, or what did I do to cope with that feelings or thoughts? Belajar lupain aja sih. Maksudnya mungkin karena kalau ngeghosting itu rasanya menurutku tidak lebih menyakitkan daripada di ghosting. Maksudnya kalau di ghost atau ditinggalin aja nggak jelas gitu sama orang kan, kita jadi mempertanyakan salahnya apa sih, salah gue tuh di mana, gue kurangnya apa gitu kan. Cuma kan kalau ngeghosting emang kayak kita ya udah tahu aja, kita sebenarnya tahu cuma nggak berani ngomong aja gitu alasannya apa. Nah jadi ya udah aja sih, ngelupain aja, berusaha melupakan dengan cara melakukan hal lain di hidup ini gitu. Misalnya ya baca Twitter atau baca buku, misalnya nonton apalah, pokoknya ya bergaul aja sih. Menurutku itu udah lumayan bisa melupakan kalau dari sisi orang yang ngeghosting gitu. Kalau misalnya ada kesempatan untuk memperjelas hubungan itu, apakah memilih ghosting kembali? Iya. Karena kalau di beberapa kasusku memang ghosting adalah jalan yang terbaik menurutku gitu. Karena ya kalau dikasih tahu yang sebenarnya biasanya nggak bisa terima. Oke, ini pertanyaan nomor 8. If you had to make your relationship clear with him or her once again, will you choose ghosting again? Ada perasaan kayak what if I did it differently gitu nggak? Oke. Tergantung sama yang mana sih. Soalnya kalau sama yang sahabatnya mantanku, aku ngerasa I will never be able to clear it to him actually. Gak tahu sih, cuma karena alasanku deket sama dia tuh aku juga nggak bisa nyebutin di sini. Cuma intinya memang kayaknya nggak mungkin aja untuk dikasih tahu ke dia, dikasih tahu ke orang lain aja juga harusnya nggak mungkin gitu. Terus terus kalau sama yang lain, kalau sama yang kayak teman-teman dating app gitu sih nggak terlalu, aku sih tidak merasa terlalu harus menjelaskan kondisi itu ya. Misalnya kayak ya udahlah, misalnya alasanku ngeghosting adalah aduh gue nggak suka lagi how they smell gitu misalnya, ya udah. Kayaknya aku tidak perlu menjelaskan itu, karena aku merasa juga toh mungkin hal-hal yang aku suka misalnya aku utarakan, dia bisa menyakitkan orang ini kan. Kalau bisa ketemu sama orang yang di ghosting, kamu mau bilang apa?
apa ya, hai apa kabar, mungkin itu sih gitu. Karena iya, mau bilang apa lagi, mau ngejelasin yang sebelumnya enggak sih. Kalau menurutku aku ya mungkin lebih ke tanya kabar aja sih gitu, apakah dia baik-baik saja, sehat-sehat aja, itu sih. Enggak yang bagaimana juga, hehehe. Terus nomor 9, kalau bisa ketemu sama yang kamu ghosted, kamu mau bilang apa? Kalau yang dating app, teman-teman dating app, maksudnya yang ketemu di orang-orang yang ketemu di dating app sih, aku nggak terlalu ini ya, aku kayak oh yaudah hai aja gitu. Kayak wow gitu. Cuma kalau yang emang lumayan lama gitu, misalnya aku deketin lumayan lama terus tiba-tiba aku hilang, mungkin kayak ya minta maaf aja sih. Maksudnya intinya aku tahu aku salah dan aku minta maaf aja untuk kalau misalnya dia merasa tersakiti gitu. Tanpa harus menjelaskan apapun ya, maksudnya minta maaf karena I know that I hurt you in any ways, and ya udah gitu. Dan aku rasa kami sama-sama tahu bahwa memang ada yang harus, maksudnya permintaan maaf itu memang harusnya memang sudah dikatakan dari sebelumnya gitu. Kalau menurutku kadang-kadang ghosting adalah jalan terbaik. Itu sih menurutku. Satu kata tentang ghosting dari kamu dong. Kalau satu kata tentang ghosting dari aku adalah satu kata lagi ya. Ghosting. Don't. Sebenarnya nih ya, ini agak nyambung ke yang nomor 9 juga, atau nomor 8 juga bahkan. Jadi sebenarnya tuh aku kayaknya lumayan oke dengan sikapku yang sering ngeghosting orang dan segala macam. Cuma suatu hari aku diberikan apa namanya, bukunya NKCTHI kalau nggak salah sama adekku waktu aku mau pergi jauh. Terus akhirnya pas baca satu halamannya ada yang dia bilang kayak jangan, kalau emang udah, intinya gini lah, kalau emang udah nggak mau bilang aja, jangan biarin dia mikir kemana-mana gitu. Intinya gitulah, aku tuh lupa ininya ya, kata-kata originalnya gimana. Cuma intinya tuh gitu, kayak dari jangan biarkan dia menerka-nerka, udah kasih tahu aja kalau emang ya tell the truth even if it hurts gitulah. Nah jadi kayak ya jadi belajar sih kayak oh yaudah harusnya jangan sih.